Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia, SEMSI. Untuk itu kepada Bapak Bahlil Lahadalia, kami persilahkan. Ini kelihatannya sore ini berat betul. Tanggung jawab dikasih oleh Pak Rektor tadi itu minta ampun saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita bangga dicintai Bapak Rektor Universitas Indonesia, Bapak Profesor Arif Kunchoro, dengan seluruh luar biasa teorinya tadi, Prof. Itu tantangan baru bagi saya. Selain saya hari ini saya nggak pakai Prof. Karena sesungguhnya Prof tadi itu menunjukkan konsep negara ideal dalam membangun sistem kolaborasi hilirisasi yang berbasis teknologi. Jadi hari ini Prof menyampaikan teorinya, insya Allah sebentar saya akan menyampaikan prakteknya. Yang saya hormati Majelis Wali Amanah, Sekretaris yang Ketua Bang Saleh Hussein, Menteri Perindustrian yang lampau, dan Ibu Carolina. Oh, Morina ya, mohon maaf. Bukan salah saya, Bu. Ini yang salah yang ditulis ini. Ini kalau saya dosen nilainya pasti gak lulus. Mohon maaf, mohon maaf. Yang saya hormati Pak Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Indonesia, Pak Prof Chandra. Ada beberapa dekan juga yang ada di sini. Ada Fakultas Ekonomi, Teknik. Ini Prof, jadi sebentar. Kalau seandainya kebijakan Kementerian Investasi salah, yang salah bukan Menteri Investasinya, Dekan Fakultas Ekonomi, karena penasehat saya. Penasehat saya di Kementerian Investasi. Bapak Ibu semua, seluruh sivitas akademika yang saya hormati, teman-teman mahasiswa, para senior yang ada, ketua-ketua BEM. Saya sengaja sebenarnya Prof pakai baju ini supaya masih kelihatan mahasiswa. Memang teman-teman masuk UI, masuk di UI ini susah sekali. Setiap orang anak-anak muda yang baru selesai kuliah, mimpinya itu kuliahnya di kampus-kampus gede. Dan salah satu kampus tujuan itu UI, kampus perjuangan, kampus yang melahirkan pemimpin-pemimpin besar ekonomi. Saking susahnya, saya dari dulu masuk UI nggak lulus. Susahnya minta ampun. Ini saya ceritain dikit. S1 waktu tamat SMA, daftar karena saya dari Papua, nggak bisa selesai, nggak lulus, nggak diterima. S2 pun tidak terima. Mau kuliah di UI S3, tesnya 2 kali. Itu pun kasih orasi ilmiah dulu di apa namanya, di Dies Natalis, bukan di apa namanya, wisudawan, doktoral, magister sama profesi, ada Pak Prof. Habis itu kasih kuliah umum lagi 2000 orang dengan Fakultas Ekonomi UI, baru saya diterima S3 di UI. Coba. Jadi menteri dulu baru diterima di Fakultas Ekonomi di UI. Jadi luar biasa sekali di UI. Baik, Bapak Ibu semua, tadi Pak Rektor sudah menyampaikan tentang kolaborasi teknologi dan investasi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Prof, izinkan saya tidak bermaksud untuk menceritakan tentang ekonomi, karena kalau bicara ekonomi, salah satu mahaguru Indonesia terhadap ekonomi adalah Prof Arif Kunchoro. Tapi saya ingin menjelaskan tentang seberapa valid teori yang Prof ciptakan itu dalam dunia implementasi. Yang pertama, kita tahu semua bahwa ekonomi global hari ini dalam kondisi yang tidak menentu. Tidak ada lagi satu alasan yang cukup untuk kita yakin bahwa resesi tidak terjadi di global. Menurut saya nggak ada lagi. Kemudian Swiss juga bermasalah, nambah 3 bank. Ini menumbuh rasa keyakinan kita bahwa resesi global di depan mata. Dan ini terjadi akibat karena pandemi COVID-19, perang Ukraina sama Rusia. Sebelum itu tadi Pak Rektor juga menyinggung tentang perang dagang antara Amerika dan China. Dan sekarang menjadi ketegangan politik di Laut China. Ini sangat
menjadi momok yang harus menjadi bagian yang kita pelajari bersama. Dan dampaknya apa? Teman-teman mahasiswa, tidak semua negara yang cerdas dan tidak semua negara yang sudah mapan ekonomi itu menjadi jaminan untuk stabil dalam perkembangan ekonominya. Inggris salah satu di antaranya. Siapa yang tidak percaya sama Inggris? Negara yang kuat, fundamental ekonominya kuat, teknologinya kuat, tapi akibat terjadi transisi politik dari Boris ke Truss, 43 hari Truss membuat kebijakan ekonomi yang tidak populer, menurunkan presentasi dari pajak, harapannya untuk bagaimana bisa mendongkrak daya beli domestik, ternyata mendapat respon negatif dari pasar keuangan. Dan itu baru pertama kali nilai tukar dolar lebih tinggi daripada pound sterling. Dan kemudian kepemimpinan beralih ke Sunak. Jadi ya apa yang saya mau sampaikan, pergantian kepemimpinan dalam sebuah negara tidak ada jaminan untuk negara tersebut bisa survive dalam rangka mencari terobosan di era yang tidak pasti. Bagaimana Indonesia? 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia kita 5,31%. Inflasi kita di bawah 6%, 5,3%. Pertumbuhan ekonomi ini adalah salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Dan di 2023, sekalipun kondisi ekonomi global yang tidak menentu, tapi pertumbuhan ekonomi Indonesia insya Allah akan baik. Dengan berbagai macam laporan dari lembaga, baik dunia maupun nasional, itu minimal kita bisa tumbuh 4,5% sampai dengan 5,3%. Itu dengan catatan, Prof. Satu, stabilitas politik kita harus kita jaga. Kenapa demikian? Saya mulai masuk di prakteknya. Investasi salah satu kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional kita. Di tahun 2021, Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk investasi 900 triliun. Itu di era Covid. Minta ampun itu susahnya. Tapi alhamdulillah kita mampu menyelesaikan 901 triliun. Dan Bapak Jokowi begitu tahun 2021 memberikan target tambah lagi kepada kami di Kementerian Investasi. Dari 900 dikasih target menjadi 1.200, 34%, tidak main-main. Saya bilang badan saya udah kecil, tambah kecil lagi dengan beban yang tambah besar. Tapi alhamdulillah kita mampu merealisasikan sebesar 1.207 triliun rupiah. Menjadi waktu itu tim ekonom Indonesia dari Kementerian Keuangan, Bappenas, Menko Perekonomian mengatakan bahwa salah satu syarat untuk pertumbuhan ekonomi nasional kita di atas 5,3%, investasi kita harus mencapai 1.200 triliun. Minus investasi di sektor keuangan dan hulu migas. Hal yang menarik untuk teman-teman VIA, ini. Investasi kita sejak Indonesia merdeka sampai dengan 2020 kuartal ketiga, selalu investasi di Pulau Jawa itu lebih besar. Karena itu kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional kita 70% pada 2015 itu ada di Jawa. Bahkan terkenal dengan konsumsi nasional itu kuatnya di Jawa pun cuma daerah JB, Jakarta, Jawa Barat, Banten. Ini. Nah, sejak 2020 kuartal ketiga sampai dengan 2022, alhamdulillah Prof, investasi kita di luar Pulau Jawa sudah lebih besar daripada di Jawa. Ini dalam rangka menerjemahkan teorinya UI bahwa investasi itu salah satu instrumen pertumbuhan kawasan ekonomi baru. Dan pemerataan ekonomi di daerah tidak akan mungkin terjadi tanpa ada investasi. Karena APBN kita itu cuma 18% dari GDP. APBN kita itu tidak lebih dari 3.000 triliun plus pembiayaan. GDP kita sekarang 17.000 triliun. Jadi maka mau tidak mau harus investasi masuk. Lapangan pekerjaan kita menciptakan adalah sekitar 1.300.000 orang. Dan yang menarik bagi saya adalah investasi dari 1.207 triliun tersebut, FDI-nya, investasi asingnya itu 53,4%. Sorry, 54,2%. Dan PMDN-nya itu adalah 45,8%. Inilah kenapa kita selalu menggantung pada
ekonomi global karena terkait dengan FDI. Jadi FDI kita di Asia Tenggara yang pertama itu Singapura, dia nomor 1. Nomor 2 itu Indonesia, bukan Vietnam FDI-nya. Tetapi kalau FDI di Asia Tenggara di sektor real itu Indonesia pertama. Nah kemudian negara mana aja yang masuk ke Indonesia untuk investasi? Yang pertama yang masuk ke Indonesia itu masih Singapura, sekitar 13.260 miliar US dollar. Tapi angka ini teman-teman mahasiswa, ini perlu kalian challenge. Ini bukan uangnya orang Singapura. Ini sebagian uang orang Indonesia yang ada di Singapura. Termasuk uangnya Ketua Wali Amanah Pasar Nusa. Iya. Dan saya sejak dilantik jadi anggota kabinet, saya tidak pernah datang melakukan kunjungan kerja di Singapura. Karena saya menganggap bahwa tidak hebat-hebat banget juga mereka itu. Kita lebih hebat daripada mereka. Dan sebagian uang ini Singapura menjadi hub. Jadi mereka ini tidak perlu tukang, tukang olah lah kira-kira begitu, malah duit maksudnya. Olah dalam konteks yang profesional. Yang berikut adalah China. China dia nomor 2. Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja yang masuk di Indonesia, Eropa itu nggak pernah ada yang masuk. Sekarang ada 2 negara yang masuk 10 besar. Amerika 4 tahun terakhir tidak pernah masuk 4 besar, sekarang sudah masuk. Nah ini menyangkut dengan negara. Prof, ada satu yang saya sampaikan laporan, yang sejak kita merdeka juga belum pernah ada. Pak Presiden Jokowi itu meminta kepada saya, jangan mengurus investasi yang gede-gede aja. Kita juga harus mengurus yang kecil-kecil, karena mereka juga investor. Maka UMKM itu 99,7% dari total perusahaan di Republik ini itu UMKM. Dan dari 131 juta lapangan pekerjaan, UMKM itu menyiapkan 120 juta. Bahkan dia kontribusi terhadap GDP 60%. Tapi perlakuan negara kepada UMKM menurut saya tidak fair. Tidak fair. Ini menjadi kritik yang saya lakukan dalam internal kabinet. Kenapa saya lakukan? Karena saya adalah satu-satunya menteri yang memulai dari UMKM dan pernah menjadi omset 60 juta. Saya protes, kredit lending kita saya bilang di tahun 2021 itu sekitar 6.000 triliun lebih. Kredit keluar itu sekitar 400-500. Tapi untuk UMKM nggak lebih dari 1.127%, tidak lebih dari 19%. Jadi saya bilang ngapain kayak begini? Ternyata setelah dicek, memang mereka punya persoalan perizinan yang lambat. Ini kembali Pak. Ini memang pemerintahan di negara Republik Indonesia, khususnya daerah. Itu kalau kita ngurus izin, itu hanya kepada Tuhan yang tanda tangan surat dan yang ketik surat kapan itu izinnya keluar. Kadang-kadang bupati dengan pemegang cap surat itu punya kewenangan yang sama. Begitu bupati selesai tanda tangan surat, belum dicap, apakah surat itu sudah bisa dipakai? Enggak kan? Itulah tugas anak-anak yang teman-teman mahasiswa yang kuliah di sini untuk kasih tahu, pemegang cap surat itu juga jauh lebih penting ketimbang bupati. Dan mereka nggak perlu kuliah di UI, mohon maaf. Jadi jangan sampai teman-teman selesai itu tukang pemegang cap lebih pandai cerdiknya daripada kita. Nih. Dan UMKM di dalam 2022 itu kita mampu merasakan investasi sebesar 318 triliun rupiah dengan jumlah tenaga kerja 7 juta lebih. Jadi dari sisi investasi 8 juta lebih, 1.300.000 dari sektor manufaktur. Kemudian UMKM-nya ada sekitar 7 juta. Jadi kalau Rocky Gerung mengatakan di TV One kemarin ketika debat sama saya, dia mengatakan bahwa dia sangat sedih mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Angka kelahiran 2.500.000, angka perkawinan 2 juta, tapi PHK 1 juta. Itu dia mengatakan untuk apa itu terjadi, karena mereka menjadi pengangguran. Tapi dia lupa
bahwa ada 1 juta yang keluar, tapi ada 8 juta yang masuk untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Saya mau sampaikan satu contoh kecil. Indonesia ini negara kaya. Dan ini pernah saya juga merasa berdosa waktu saya jadi pengusaha. Saya waktu jadi pengusaha main tambang, main kayu, apa aja saya lakukan. Setan pun kalau bisa jadikan cari duit, kita jadikan cari duit. Karena waktu menjadi pengusaha ini tidak ada di teori ekonominya. Karena menurut saya, kalau orang yang jadi konglomerat itu harus tahu teori ekonomi. Mohon izin para profesor ekonomi, maka semua profesor ekonomi ini sudah jadi konglomerat. Mohon maaf. Tapi saya meyakini bahwa pelaku praktis itu setiap minggu dia melahirkan teori. Cuman teori kami aja tidak diuji secara akademik. Karena banyak teori Abuleke yang susah untuk diterjemahkan. Saya bicara realistis aja. Nah, ketika kami menjadi pengusaha, pengalaman saya, kita itu berpikirnya bagaimana cari duit cepat. Nikel, batu bara, kayu kita ekspor mentah. Dan waktu kami ekspor nikel, profitnya 1 ton itu $15 per ton. Ini saya ceritakan ketika saya masuk pemerintah. Ini memang antara bumi dan langit. Waktu saya menjadi pemerintah, itu saya mau stres. 4 hari masuk Pak Rektor, saya diminta oleh Presiden Jokowi untuk menyetop ekspor or nikel. Sementara saya menyetop ekspor or nikel, perusahaan saya itu ada 300.000 ton nikelnya di pelabuhan yang siap ekspor. Saya bilang itu masuk pemerintah bukan surplus, nombok ini kan begini kan. Udah nombok, opportunity hilang pula. Masya Allah. Saya tanya kenapa harus kita menyetop. Ternyata setelah dicek, ekspor material nikel kita di tahun 2017, 2018 itu hanya 3,3 miliar US dollar. Dan ini terjadi bertahun-tahun terus menerus. Setelah kita cek kenapa tidak diolah, waktu itu tidak diolahnya 2 aja masalahnya. Satu, saya pengusaha cepat mendapat duit. Yang kedua, kesalahan Republik kita ini Pak, perbankan tidak membiayai untuk hilirisasi. Hari ini saya akan buka-bukaan untuk kalian, kenapa asing lebih banyak masuk di Indonesia. Saya pikir ini adalah UI yang saya pikir layak dan pantas dan sangat lebih pantas untuk saya buka hal ini sebelum saya buka ke tempat lain. Pertama, begitu kita menyetop ekspor or nikel, di tahun 2019 bulan Oktober, ekspor nikel kita dari 3,3 miliar, di 2022 sekarang menjadi 30 miliar US dollar. Naiknya hampir 10 kali lipat nilai ekspornya ketimbang ekspor barang mentah. Lewat hilirisasi, butuh teknologi. Teknologi kita untuk membangun hilirisasi kita masih butuh dari luar. Dan yang paling bagus memang teknologinya murah itu dari China, Korea dan Jepang. Maka kita butuhkan orang dari luar. Begitu kita menyetop, masif orang melakukan hilirisasi. Bahkan kita sekarang lagi mendorong untuk membangun ekosistem baterai mobil terbesar di dunia. Saya dikasih tahu sama teman-teman, bos, jangan kita kirim investasi Cina terus. Saya bilang sama mereka, ibarat Indonesia adalah wanita cantik, pengen juga wanita ini dipacari sama laki-laki Amerika, laki-laki Eropa, laki-laki Arab, laki-laki Korea. Saya membuka diri, saya bilang. Tapi sayangnya yang mau cuma laki-laki Cina. Terus masa harus kita jual diri kayak orang gak suka sama kita? Saya bilang, kita fair aja. Maka kemudian tugas saya adalah bagaimana meyakinkan kepada negara lain Indonesia ini layak untuk masuk investasi. Masuklah Korea, LG, 142 triliun.
ini untuk kita bangun ekosistem baterai mobil. Dan ini dari hulu, dari mining, smelter, propulsor, kettle, baterai sel, sampai mobil. Mobilnya Hyundai itu adalah kerja keras dari Kementerian Investasi pada tahun 2020 ke Korea di saat COVID. Kita yakinkan, saya juga tidak tahu bahasa Korea dan mereka juga tidak tahu bahasa Indonesia, dan kita pakai bahasa isyarat saja. Kita lobby saja. Jadi menurut saya, Prof, bahasa tidak menjadi faktor penghalang dalam bagaimana mendatangkan investor ke Indonesia. Dan sekarang mobil apa itu mobil listrik, Pak ya? Pak Ioniq. Ioniq itu kita ambil itu dari Malaysia. Makanya Malaysia marah-marah sama kita. Itu sebenarnya sudah bangun investasi di sana. Presiden perintahkan saya untuk lobby. Kita datang ke Korea, kita rayu mereka. Kalau Malaysia kasih kamu satu, saya kasih kamu dua, yang penting masuk ke Indonesia. Memang sudah begitu hukumnya. Dan alhamdulillah, sekarang ekosistem EV baterai ini berjalan. CATL China itu investasi 60 juta, 6 miliar US dollar. Jadi ini yang sekarang kita lagi bangun. Memang kita butuhkan kolaborasi yang baik. Nah, perbankan kita, ini saya sampaikan kepada teman-teman, untuk tambang nikel, keliru kalau ada orang mengatakan bahwa mayoritas dikuasai oleh asing. Tidak. 80% iup nikel dikuasai oleh pengusaha dalam negeri. Yang asing kuasai itu apa? Smelternya. Kenapa asing kuasai smelter? Karena perbankan nasional kita tidak mau membiayai untuk smelter. Mereka ini seperti perum penggadaian aja. Seperti ada emas, pergi uang nggak ada, ditaksir hanya sekitar 70%, itu yang dicairkan. Asing kasih teknologi, kasih uang dengan bunga yang murah. Sekarang baru mulai dibuka. Dia dipanggil oleh Bapak Presiden, baru Bambang ini mau. Itu pun equity-nya masih 30%. Macam mana keputusan nasional kita punya equity 30%? Bangun smelter untuk NPI satu line itu sekitar 200 juta US dollar. Kalau bangun 5 berarti kan 1 miliar. 1 miliar kali 30% berarti 300 juta. Siapa yang punya duit 300 juta untuk muka seperti saya? Dan kecuali saudara-saudara kita yang sudah konglo. Dan teman-teman tahu bahwa yang konglomerat Indonesia ini ya itu-itu aja. Kalau politik udah berganti, Pak Saleh pasti ketawa. Tahun 98 yang diperjuangkan oleh UI untuk reformasi itu kan melahirkan 2 konsensus. Satu adalah politik, yang kedua ekonomi. Politik dengan segala macam plus minus dan demokrasi, presiden udah berganti, gubernur udah berganti, menteri juga sudah berganti, anggota DPR udah berganti. Tapi ekonomi, mana ada konglomerat yang berganti? Nggak ada. Yang tambah itu anak-anaknya, mertuanya, anak mantunya, dan mereka saja. Dan saya tidak ingin ini terus terjadi di bangsa ini. Nah, ini kita bicara tentang kolaborasi teknologi. Problemnya ada. Kalau kita berbicara tentang FDI, hanya berbicara tentang kualitas produksi dan teknologi, dampaknya kayak apa? Tenaga kerja. Marah lagi nanti pembuat teori ekonomi. Karena pembuat teori ekonomi itu rata-rata 1% pertumbuhan ekonominya harus mampu menciptakan lapangan pekerjaan 200.000 minimal. Mana ada sekarang? Makanya orang hajar saya, Prof. Investasi naik kalau lapangan pekerjaan nggak ada. Saya bilang, macam mana kita bicara industri besar dengan padat karya? Maka sekarang kita dorong adalah UMKM sebagai buffer untuk kolaborasi antara padat modal dan padat karya yang berorientasi pada penciptaan lapangan pekerjaan dan teknologi yang tinggi. Ke depan bagaimana? Teman-teman semua, kami membuat peraturan menteri. Setiap investasi yang masuk harus berkolaborasi dengan UMKM dan pengusaha daerah. Kenapa? Orang daerah harus kita jadikan sebagai tuan di negerinya sendiri. Jangan lagi kekuasaan ekonomi itu bertumpu hanya di Jakarta. Kalau di Jakarta itu lagi, dan itu lagi. Maka pemerintah harus mendobrak ini.
Tujuannya apa? Daerah hidup. Nah, karena itu teman-teman kalau besok jadi pegawai negeri di daerah, ini saya mau sampaikan, kalau ada pengusaha yang baru masuk, jangan dulu ikutip. Ini kan repotnya itu kan orang kalau baru masuk udah dikutip. Tadi Pak Pro bilang, jangan telurnya belum bertelur, induknya udah dihantam duluan. Mana ada kita bisa dapat telur? Yang ada calon ibu terus. Calon terus. Artinya negara kita bisa jadi negara mimpi kalau begitu terus. Ke depan, saya pikir Indonesia harus mengarah kepada hilirisasi yang masif. Tahun ini kita menyetop boksit. Tahun ini kita menyetop koper. Jadi nggak ada lagi kita ekspor barang mentah yang sporadis. Nah, ini penting juga Putri Indonesia untuk mensosialisasikan ini. Ini jihad kebangsaan namanya. Ini dalam merespon pemikiran dekan tadi. Ya kenapa? Teman-teman tahu mahasiswa, begitu kita menyetop ekspor ore nikel dan beberapa bahan baku, kita dibawa ke WTO. Jadi jangan kalian berpikir bahwa pemerintah tidak mendapat tekanan dari asing. Kita dihajar ke WTO dan kita kalah loh pertama untuk membangun nikel ini. Begitu kita kalah, saya tanya Bapak Presiden, Pak, kita mau apain? Mas Bahlil, negara kita ini sudah berdaulat, negara kita ini sudah merdeka. Kita jangan mau diintervensi oleh siapapun, dan lawan harus naik banding. Oh, kita banding. Jadi ini teman-teman yang kita lakukan sekarang ini. Nah, berikut ada 21 komoditas prioritas yang harus kita lakukan untuk melakukan hilirisasi. Ini adalah salah satu syarat untuk menuju Indonesia emas di 2045. Total investasinya sebesar 545,3 miliar US dollar sampai dengan 2040. Jadi minyak kita, gas, perkebunan, kelautan, ini yang akan kita dorong. Dan sekarang sistemnya perizinannya sudah lewat OSS. Yang tadi Pak Rektor menyampaikan bahwa sudah terintegrasi, jadi di 18 perizinan itu sudah lewat OSS, Pak Rektor. Jadi sekarang sudah lebih gampang. Nah teman-teman kalau mau jadi pengusaha sekarang, untuk UMKM nggak perlu pakai biaya. Tax holiday, tax allowance, itu semua sudah lewat Kementerian Investasi. Dan saya jamin, tidak ada UPT di Kementerian Investasi. Saya jamin. Karena pengusaha yang hebat itu cuma dua. Satu pengusaha yang mampu menaklukkan pejabat, satu yang mensiasati aturan. Hanya dua itu aja. Tidak ada itu pengusaha yang hebat lurus-lurus terus. Nggak percaya saya. Biar sumpah potong kucing, saya tidak percaya. Kenapa saya berani mengatakan ini? Karena saya pernah melakukan itu. Dan ilmu itu mau dipakai kepada saya bilang nggak mempan lagi karena sebagian teorinya kita yang buat. Jadi saya jaminkan bahwa insya Allah di Kementerian Investasi tidak ada lagi begitu. Karena semua lewat online. Nggak bisa lagi. Pak Saleh mau ketemu sama saya. Untuk apa Pak Saleh? Izin udah pasti diambil TU. Nggak ada lagi. Ya terkecuali pengusahanya nakal. Kalau pengusahanya nakal, ada caranya kita buat nakal. Jadi kalau kita ketemu sama setan, jangan ilmu malaikat yang kita pakai. Karena pasti setan menipu malaikat. Udah pasti itu. Dan memang setan ini kan sudah berikrar di depan Tuhan kan. Saya boleh masuk neraka karena saya tidak mau taat kepada umat manusia, tapi saya janji ya Allah, maka izinkan saya untuk menggoda anak cucu Adam sampai dengan dunia kiamat. Jadi pasti setan akan lebih kuat daripada kita ini. Karena dia sudah berjanji kepada Tuhan. Saya pikir itu beberapa pandangan. Dan sekarang kawasan industri di Batang udah kita lakukan. Itu sudah hampir LG, Foxconn masuk semua di sana. Kemudian di Kalimantan Utara kawasan industri baru. Dan ini yang kita kedepankan terus untuk melakukan kolaborasi. Semoga presentasi saya ini sudah cukup sebagai mata kuliah semester 1 karena sudah di depan Pak Rektor. Berat betul kuliah di UI ini. Jadi saya pikir bahwa karena
saya berbicara tentang hilirisasi. Jadi sedikit banyaknya tadi saya mengcombine apa yang disampaikan secara teori oleh Pak Rektor dengan apa yang sudah kita lakukan. Satu hal, bahwa ke depan kita butuh kompetisi, tapi kita butuh kompetisi yang berkolaborasi. Tidak ada orang yang kuat main sendiri-sendiri, nggak ada. Jadi tidak suka orang, oke, nggak apa-apa, itu hakmu. Tapi you harus fair juga mengatakan bahwa kekurangan saya ada di sini dan you butuh orang. Dan ini you harus kolaborasi. Tidak ada lagi idealisme buta di dunia sekarang ini. Yang adalah idealisme yang rasional, yaitu kolaborasi yang baik. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Dekan Fakultas Ekonomi, udah lulus saya. Oke, baik, itu dia tadi telah